Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan NPM A1G 022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas video presentasi mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Bab 2 yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Nah, secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Nah, kata kepala sekolah ini berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kepribadian yang kuat. Nah, jadi kepribadian yang kuat yaitu pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Kemudian yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Nah, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah itu dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Kemudian yang tiga itu memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, seperti menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi, keterampilan hubungan kemanusiaan, seperti memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi, keterampilan konseptual seperti mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Oke, selanjutnya yang B, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Nah, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian yang ke B, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Kemudian yang ke C, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak atau Radatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang D, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-Kanak atau Radatul Atfal. 1. Berstatus sebagai guru TK atau RA. Dan yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang B, kepala sekolah dasar. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Dan yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kecil, kepala sekolah menengah pertama. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, berstatus sebagai
guru SMP atau MTS, dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah atas. 1. Berstatus sebagai guru SMA atau MA. Kemudian yang kedua, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang E, kepala sekolah kejuruan. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMK atau MA. Kemudian yang kedua, berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Nah, adapun ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya. Dan dia itu juga mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Kemudian yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Kemudian yang keempat, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang kelima, membantu prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Oke, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas administratif, seperti pengelolaan pengajaran. Nah, pengelolaan pengajaran ini merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Kemudian yang C, pengelola kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Kemudian yang kedua, pengelolaan gedung dan halaman. Nah, pengelolaan itu menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan, dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan keuangan. Nah, dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah. Nah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah, dan uang alat-alat murid. Dan selanjutnya, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Kemudian yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Nah, kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, pengajaran yang berupa perbaikan program, dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai.
Oke, selanjutnya fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Nah, Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Kemudian yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Kemudian yang kelima, sebagai juru penengah. Kemudian yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan adalah mengambil keputusan yang sulit. Menurut Mulyasa, ada beberapa strategi nih yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama yang dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, kepala sekolah itu harus membandingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Kemudian yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan yang dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah. Kemudian ada peran kepala sekolah. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah itu harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagai pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Kemudian, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal maupun eksternal. Ini yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu seperti teknis atau teknikal. Ini mencakup teknik proses manajemen seperti perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian kedua, manusia atau human. Nah, keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Dan yang ketiga, konseptual atau menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Kemudian yang B, secara umum kepala sekolah itu harus memimpin dari pusat atau lead from the center, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa kepemimpinan dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Kemudian yang C, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut itu menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Kemudian yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Nah, ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran. Di antaranya, A. Menjamin kualitas pengajaran. B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. D. Mengordinasi kurikulum. E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang F. Memonitoring kemajuan siswa. Nah, 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah efektif. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.